Dalam sejarah dunia, ajaran kekristenan sampai sekarang masih dalam tekanan. Ini benar, seperti yang dikatakan Yesus dalam kitab Matius, bahwa pemberitaan Injil akan selalu diserang. Kuasa kegelapan berusaha untuk menguasai, merebut, mengambil alih terang. Matius 11 ayat 12. Sejak Yohanes Pembaptis sampai pada saat ini, kerajaan sorga ditentang oleh orang-orang yang berusaha menguasainya dengan kekerasan. Jika kita perhatikan dengan jeli, berbagai doktrin atau aliran kepercayaan sampai sekarang masih dipakai sebagai sarana untuk menentang pemberitaan kerajaan sorga. Salah satu yang utama adalah penentangan terhadap konsep Tritunggal. Ini sudah terjadi sejak awal kekristenan di abad 1-2 Masehi. Pada waktu itu, istilah Tritunggal belum digunakan, tetapi gereja mula-mula telah mengimani keilahian Yesus dan Roh Kudus berdasarkan amanat agung yang Yesus katakan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Berbagai aliran heretik yang menolak konsep Tritunggal ini mulai muncul, seperti aliran Doketisme mengajarkan bahwa pribadi Yesus sebagai manusia hanyalah sebuah ilusi belaka. Aliran Ebionisme, kelompok Yahudi Kristen, menentang keilahian Yesus. Mereka menganggap Yesus hanya nabi atau manusia pilihan. Aliran Gnostisisme, campuran kepercayaan, filsafat dan mistik, menentang bahwa Allah yang sejati dapat menjadi manusia. Munculnya istilah Tritunggal di abad ketiga, dan Tertullianus adalah orang pertama yang menggunakan kata Trinitas dalam bahasa Latin untuk melawan kelompok Monarkianisme atau Sabellianisme yang menyatakan bahwa Allah itu satu pribadi yang berubah bentuk. Aliran Sabellianisme yang kemudian disebut dengan modalisme merupakan serangan awal terhadap struktur personal dari Tritunggal. Sekitar abad keempat, seorang bernama Arius mengajarkan bahwa anak diciptakan oleh Bapa dan tidak setara atau sehakikat dengan Bapa. Arianisme menyebar luas, didukung oleh banyak penguasa, dan menjadi konflik teologisis besar selama hampir 1 abad. Aliran ini merupakan serangan teologisis terbesar terhadap doktrin Tritunggal dalam sejarah gereja awal, sehingga memicu Konsili Nisea yang menegaskan bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa adalah fundamental ajaran Tritunggal. Sepanjang sejarah, doktrin Tritunggal terus diserang oleh berbagai aliran, dari Gnostik, Arian, Unitarian, hingga kelompok modern seperti Saksi Yehua, Mormon, Modalisme, atau Oneness. Mereka adalah kelompok yang disebut non-trinitarianisme, istilah umum untuk berbagai aliran Kristen yang menolak doktrin Tritunggal, yaitu bahwa Allah adalah satu hakikat dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka menafsirkan Alkitab secara berbeda dan sering menganggap doktrin Tritunggal tidak alkitabiah. Penolakan terhadap istilah Tritunggal dikarenakan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alkitab. Pandangan teologi umum non-trinitarian lebih kepada penekanan akan keesaan Allah yang sejalan dengan pandangan monoteistik, mirip dengan ajaran Yudaisme dan Islam. Kelompok serta aliran ini percaya bahwa Yesus adalah utusan, yaitu nabi, atau ciptaan tertinggi, bukan Allah itu sendiri. Juga Roh Kudus bukan pribadi ketiga dalam Trinitas, namun dipandang sebagai kuasa atau pengaruh Allah. Ada juga versi kelompok yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri
dalam 3 peran. Tidak ada 3 pribadi ilahi yang terpisah. Kemudian ada aliran yang percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi terpisah secara fisik dan individu, bukan satu hakikat, namun bersatu dalam tujuan dan kehendak. Kesimpulan sederhananya, semua aliran atau kelompok yang menentang Tritunggal sudah pasti tidak akan pernah bisa menerima kedaulatan Tuhan, karena mereka memposisikan keilahian Sang Mahakarya ke dalam sudut pandang pengertian manusia. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku? Demikian. Sebagai manusia, kita terbatas seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tuhan adalah pencipta kita, dan Dia bebas menyatakan dirinya sebagaimana Dia kehendaki. Jika Allah memilih menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah hak dan kebijaksanaannya, bukan hak kita untuk mendikte bagaimana Allah seharusnya. Ketika kita menolak sesuatu hanya karena tidak masuk akal menurut pikiran kita, kita sebenarnya sedang menempatkan diri di atas Allah. Kita seperti tanah liat yang mau mengajari tukang periuk cara membentuk bejana. Jika Allah menyatakan bahwa Dia adalah satu, tetapi dalam 3 pribadi, maka tugas kita adalah percaya dan tunduk, bukan memaksakan logika kita kepadanya. Allah itu bukan hasil pikiran manusia, tetapi pribadi yang menyatakan diri kepada manusia. Konsep Tritunggal memang melampaui logika manusia, dan itu wajar, karena kita berbicara tentang pribadi Allah yang tidak terbatas, yang maha kuasa. Kalau segala tentang Allah bisa dimengerti sepenuhnya oleh manusia, maka siapa manusianya?